Ambulan. Proses evakuasi korban gempa Cianjur kembali dilanjutkan sejak Selasa pagi. Salah satunya di lokasi Desa Cugenang, Desa Cijedil, Cianjur. Hingga Senin malam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut korban meninggal dunia mencapai 162 orang. Salah satu proses evakuasi korban gempa Cianjur dilakukan di Desa Cugenang, Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa pagi. Di lokasi ini longsor terjadi ketika gempa dangkal berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur. Akibat longsor ketika gempa, lebih dari 50 rumah rusak dan diantaranya tertimbun. Diperkirakan sekitar 36 warga masih tertimbun. Habis semua rata. Alhamdulillah orang tuanya bisa berdiri, bisa berlari loncat. Jarak berapa detik itu tanah yang dari belakang itu langsung menutup rumah kita semua dan rumah warga di sini. Kebetulan saudara saya juga 6 orang yang belum diketemukan, 1 yang sudah diketemukan dengan di rumah jenazah itu tadi malam sudah tidak bernyawa. Terus rekan-rekan saya, teman-teman saya juga masih banyak yang belum ditemukan, terutama istri dan anaknya masih tertimbun sampai hari ini. Jadi belum ada kabar. Bencana longsor dampak gempa di Desa Cegunenang, Cianjur menyisakan kesedihan bagi keluarga korban. Salah satu warga menuturkan sebelum terjadi gempa anaknya sempat menghubunginya untuk segera pulang. Namun saat pulang, anak dan istrinya sudah tertimbun longsor beserta warung miliknya. Karena saya video call jam 1 tuh aja, wih katanya. Terus? Lagi pulang, lagi di jalan. Itu terakhir kali. Keluarga Bapak ada di mana sekarang? Di sana di mana, Kak? Sana tertimbun sama warung-warungnya. Berapa orang, Pak? Di warung ada 2, istri sama anak yang paling botol. Hingga Senin malam, Pemprov Jawa Barat mencatat sebanyak 162 orang meninggal dan 326 korban luka-luka akibat gempa Cianjur. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, gempa Cianjur juga merusak setidaknya 2.345 rumah dan 2 jembatan. Ada 162 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, mayoritas patah tulang dan berhubungan dengan luka-luka karena tertimpa atau kena benda tajam. 13.784 pengungsi. Selain di Kabupaten Cianjur, gempa magnitudo 5,6 yang terjadi pada Senin siang kemarin juga berdampak di wilayah lain seperti Kabupaten Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi dilaporkan 99 bangunan di 5 kecamatan mengalami kerusakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif atau kawasan yang berpotensi sering terjadi gempa. Meski kekuatannya tidak besar, jenis gempa yang terjadi adalah gempa dangkal dengan kedalaman 10-15 km sehingga dampaknya sangat merusak. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Rizka Rizlia di Cianjur, Jawa Barat. Rizka, selamat siang. Hingga saat ini bagaimana proses evakuasi korban yang tertimpa longsoran akibat gempa? Ya, selamat siang Reza. Terkait hal tersebut memang masih terus diupayakan oleh dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah. Namun yang dapat saya gambarkan saat ini di lokasi saya berada yaitu di Desa Limbangan Sari, Gang Barokah, Kecamatan Cianjur. Ini saat ini ada satu rumah yang kondisinya ambruk dan kerusakannya mencapai 100% begitu dan hampir rata dengan tanah. Dan bisa saya informasikan kepada Anda saat kejadian ini di dalam satu keluarga sedang berada di dalam rumah tersebut. Namun memang saat kejadian ini masih bisa selamat begitu para anggota keluarga yang ada, dan saat ini mereka juga mendirikan, bukan tenda darurat maksudnya, mendirikan tempat darurat untuk tinggal sementara karena memang sampai saat ini belum ada bantuan tenda dari pemerintah ke kawasan ini begitu. Jadi masyarakat masih mendirikan
posko dan juga tenda secara swadaya atau secara mandiri. Dan selain itu dapat saya informasikan juga, Reza, ini ada barang-barang semuanya rusak sehingga memang tidak bisa kembali ditinggali oleh pemiliknya. Namun informasi yang saya dapatkan ini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, memang para korban gempa ini nantinya akan mendapatkan penggantian rumah begitu apabila situasi tanggap darurat dalam mengevakuasi korban maupun mengevakuasi masyarakat ini sudah selesai. Baru kemudian nanti akan dilakukan pendataan untuk kemudian memberikan penggantian kepada warga yang terkena dampak dari gempa Cianjur ini, Reza. Baik, Rizka, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana atau apa saja yang menjadi kendala di sana dalam proses evakuasi. Kalau tadi Anda ceritakan di belakang Anda memang keluarga berhasil menyelamatkan diri begitu, tapi bagaimana dengan tetangga dan warga yang ada di sana? Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami. Ya baik Reza, ketika kejadian saat pukul 1:30 siang Senin kemarin, memang satu keluarga tersebut sedang berada di lokasi ini dan satu kepala keluarga ini bahkan badannya tertimpa dengan kulkas sehingga tidak bisa keluar dari bangunan ini. Bahkan warga sekitar sempat menyangka bahwa anggota keluarga yang berada di reruntuhan ini sudah kehilangan nyawanya karena tidak ada suara sama sekali. Namun ada satu kejadian mengharukan begitu Reza, satu adik kecil berusia 3 tahun ini ternyata dilindungi oleh kakaknya yang berusia 12 tahun. Jadi kakaknya memeluk adiknya begitu ketika tertimpa reruntuhan. Bahkan barang-barang di sekitarnya tersebut pecah dan tidak bisa diselamatkan. Tapi sang adik dan juga sang kakak ini berhasil selamat dan keluar dari sini. Yang memang saat ini yang paling diharapkan dari warga di Desa Limbangan Sari ini adalah pendirian tenda dan juga bantuan makanan serta selimut, mengingat memang saat ini kondisi di Kabupaten Cianjur cukup berangin begitu, sehingga memang ini mempengaruhi kepada kondisi kesehatan. Dan dapat saya informasikan juga beberapa warga di sini juga ada yang mengalami luka, namun luka ringan yang memang penanganannya masih bisa dilakukan secara mandiri. Reza. Baik, kita akan terus update kondisi terkini. Terima kasih Rizka Rizlia melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah kesaksian diungkap para korban gempa Cianjur. Para korban yang selamat sebagian tengah berada di luar rumah. Sementara itu korban yang mayoritas anak-anak saat kejadian tengah berada di rumah dan di sekolah. Berikut kesaksian para korban. Nah, pas lagi duduk tiba-tiba ada gempa gitu Pak. Ini kan inisiatif sendiri nyari anak-anak. Pas sampainya di gang, kedapatan anak saya udah berdarah-darah kepalanya gitu Pak. Itu ketimpa tembok Pak, tembok kantor perhutani. Di toko bahan bangunan, kejadiannya sih gimana ya, guncangan gede gitu ya, besar. Kita langsung keluar gitu. Pas kebenaran istri telepon dari rumah, kan toko sama rumah nggak jauhan, kita deket. Saya langsung ke rumah, lihat kondisi mama udah ketibun apa? Runtuhan, cuman kepala aja mungkin tadi yang. Nah, saat ini kondisinya seperti apa? Ini yang kayak gini paling sekarang iga agak retak, sekarang yang paling parah mungkin ya. Iga agak retak, tangan udah kayak gini. Yang sedang mengajar waktu itu datang guncangan ya, yang secara tiba-tiba gitu ya. Nah pas gitu ambrol ini tembok yang belakang dan anak-anak pun histeris anak-anak itu apa namanya ya, nangis ya, pada nangis, kaget gitu ya, sambil nangis ya, mereka pada meluk ya karena kami nggak bisa langsung keluar gitu ya Pak ya, karena ini banyak debu. Jadi kan gelap gitu ya. Nah tapi pada akhirnya ya kami berusaha untuk keluar, dan anak-anak pun didahulukan keluar dengan kami semua ke sana dengan saya. Presiden Joko Widodo tiba di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Lokasi ini merupakan wilayah yang terkena dampak parah karena gempa berkekuatan magnitudo 5,6 kemarin. Selain memerintahkan evakuasi korban-korban yang masih tertimbun, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Lokasi pertama yang didatangi Presiden Joko Widodo pada Selasa siang adalah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Jokowi menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya musibah dan memerintahkan seluruh jajaran Kementerian, BNPB, Basarnas, dan TNI Polri untuk mempercepat evakuasi para korban yang masih tertimbun. Jokowi juga memerintahkan seluruh petugas mempercepat pembukaan akses jalan yang terkena longsor. Selain itu nantinya pemerintah akan memberikan bantuan uang bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan hingga kerusakan parah. Pemerintah juga akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak dengan standar bangunan anti gempa. Untuk korban-korban yang masih tertimbun, saya juga perintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan.